Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dan pendengar? Selamat sore, semoga hari ini Anda sehat selalu. Saat ini Anda menyaksikan Dokter Tak bersama saya Wafik Asisa yang bekerja sama dengan Fedus dari Kimia Farma melindungi cantikmu kini dan nanti. Dan pemirsa dan pendengar, tema kami pada episode Dokter Tak kali ini yaitu terkait dengan bagaimana optimalisasi tumbuh kembang anak di masa pandemi. Sudah hadir bersama kami di studio Fajar TV Dr. Partira Madepung, spesialis anak, Kepala Instalasi Pelayanan Ibu dan Anak, Rumah Sakit Wahidin, Kota Makassar. Assalamualaikum Bu Dokter, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar hari ini Bu Dokter? Alhamdulillah. Namun hari ini kan ada hujan ya? Iya, walaupun mendung ya, tapi mendung. Tetap semangat untuk melanjutkan aktivitas ya Bu Dokter. Harus semangat. Iya, Bu Dokter, terkait dengan situasi pandemi saat ini dan juga bagaimana kemudian pelayanan yang dilakukan, penyesuaian pelayanan yang dilakukan di instalasi pelayanan ibu dan anak Rumah Sakit Wahidin di waktu terakhir ini, Dokter. Ya, kita sekarang ini kan memang mengalami pandemi COVID-19 ya. Bukan berarti pelayanan rumah sakit itu terabaikan untuk pelayanan, namun tetap disusun sesuai dengan prokes kesehatan. Jadi jadwal pelayanan diatur, terutama untuk jarak ya, kemudian prokes kesehatan untuk semua pengunjung rumah sakit ya. Iya, bagaimana kemudian Bu Dokter cara untuk mengontrol pertumbuhan anak di masa yang sekarang ini karena keterbatasan akses begitu di masyarakat? Ya, benar deh. Karena pandemi COVID-19 ini banyak orang tua yang merasa resah, risau, mau berkunjung ke rumah sakit pastinya takut. Padahal rumah sakit itu sebenarnya sudah ada pelayanan yang memang dipisahkan dengan pasien-pasien yang benar-benar terinfeksi, jadi sangat aman mereka untuk berkunjung ke rumah sakit. Tapi wajar kalau mereka itu merasa risau untuk berkunjung. Ya. Tetapi anak ini tetap harus diperhatikan karena ini adalah masa depan, artinya bagaimana pertumbuhannya, bagaimana perkembangannya. Nah, saya kira sudah setiap ada program bahwa setiap anak itu harus memang terpantau pertumbuhannya. Jadi memang harus selalu diukur berat badannya, ya, panjang badannya, lingkar kepalanya. Demikian juga bagaimana memperhatikan dia punya perkembangan. Apakah anak itu untuk usianya normal atau tidak, ya. Okay. Kemudian caranya Dokter untuk mengetahui bagaimana normalnya pertumbuhan anak ini, pengukurannya akan seperti apa, Dok? Nah, memang harus selalu diukur. Karena diukur kita berapa berat badannya. Nah, sekarang itu kan ada setiap ibu yang hamil sudah memiliki buku KIA. Di situ bisa mereka mengontrol setelah mereka mengukur dia punya berat badan, di plotting di situ. Nah, kapan tanda warning, tanda bahaya kalau dia sudah mulai berat badannya masuk ke warna yang kuning atau masuk kecenderungan menurun berat badannya, maka itu penting untuk diperhatikan. Jadi memang harus diperhatikan, diukur berat badannya. Ataukah mungkin karena risau, tapi paling tidak setiap bulan harus ditimbang. Ataukah memang karena sama sekali takut, lihatlah pola makan anak ya, apakah memang menurun atau tidak. Kalau memang menurun ya tetap harus berkonsultasi, apalagi sekarang ada namanya telemedicine, bisa kontak dengan dokter untuk konsultasi mengenai itunya ya. Iya, jadi pertumbuhan anak, setiap anak itu kan berbeda-beda, Dokter. Benar. Kemudian apakah perlu untuk selalu mengukur pertumbuhannya skala berkala atau seperti apa, Dok? Sebenarnya itu wajib sebenarnya mengukur secara kontinu, monitoring ya, karena dengan itu bisa diketahui anak terdeteksi dini anak akan mengalami berat badannya naik tapi tidak cukup. Itu kan tanda awal ya, apalagi kalau turun. Nah, sehingga orang tua mempunyai suatu merasa apa yang saya lakukan supaya anak ini berat badannya naik. Tapi kalau tidak pernah mengukur, pasti kita tidak tahu apakah anak ini berat badannya bagus atau tidak. Nah, saya sering mengatakan seandainya semua orang tua rutin melakukan pengukuran, penimbangan baik di posyandu atau kunjungan ke dokter keluarganya, saya yakin tidak ada stunting kita. Saya yakin tidak ada gizi kurang karena cepat
terdeteksi sehingga cepat terintervensi. Nah, semuanya itu sudah ada wadahnya sebenarnya, dengan melihat buku KAYA rutin itu sebenarnya sudah terdeteksi dari situnya. Ya. Iya, jadi untuk waktu penting dokter atau umur untuk memantau tumbuh kembang anak di usia berapa biasanya? Nah, ada kita katakan bahwa yang paling peka untuk sebenarnya pondasi anak itu diperhatikan adalah ada namanya itu 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Kapan itu? Sejak masa intrauterin sampai anak usia 2 tahun. Kenapa? Di situ memang tahapan anak di mana pertumbuhannya sangat pesat, tetapi ada hal juga yang paling krusial, paling esensial diperhatikan di situ apanya? Adalah pertumbuhan otak yang sangat pesat. Hampir mencapai 80% otak dewasa pada saat usia 2 tahun. Coba bayangkan ya, kalau pada masa itu anak mengalami gizi kurang atau gizi buruk, yakin juga pertumbuhan otaknya juga akan terganggu. Kalau terganggu, yakin anak itu akan mengalami keterlambatan perkembangan, terlambat bicara, terlambat gerak kasarnya, mungkin belum terlambat jalan, usia 1 tahun belum bisa jalan atau duduk, ya. Apalagi anak-anak yang pernah mengalami suatu resiko waktu baik dilahirkan, dia mengalami langsung menangis, atau pernah mengalami kejang, atau sering sakit. Nah, semuanya berkontribusi untuk terjadinya suatu gangguan tumbuh kembang. Ya, jadi memang pada 1000 hari pertama kehidupan anak benar-benar, ya, kalau tidak ada apa-apa, anak dulu lah. Karena itu merupakan pondasi orang tua untuk ke depan, pondasi negara untuk ke depan menjadikan anak yang berkualitas. Ya. Jadi 1000 hari pertama ini waktu emas bagi balita untuk pemenuhan nutrisinya ya dok. Apabila kemudian terjadi kekurangan pada periode tersebut, apakah masih bisa diperbaiki atau seperti apa dok? Nah, sebenarnya kesempatan selalu ada, tetapi yang terbaik gitu kita menemukan dini. Untuk menemukan dini berarti memang harus ada suatu upaya setiap bulan, yang di bawah setahun ya, diukur pertumbuhannya. Setiap 3 bulan kita nilai bagaimana perkembangannya, karena setiap penambahan usia anak ada kepandaian, ada pertumbuhan yang terjadi. Anak 3 bulan beda dengan anak 6 bulan, 6 bulan beda dengan 9 bulan. Tapi sering kita mendapatkan di rumah sakit sudah 1 tahun lebih belum bisa angkat kepala, maksudnya tegak kepalanya ya, padahal itu sudah harus terdeteksi di usia 3 bulan. Kita mengangkat kepalanya kok masih oleng-oleng. Nah, itu harusnya cepat terdeteksi ya. Jadi harus cepat terdeteksi, karena pada saat cepat terdeteksi otak itu masih mempunyai sifat yang istilahnya menyesuaikan dengan apa yang diperoleh intervensi dari luar, karena otaknya masih istilahnya plastis, masih mudah untuk menerima perubahan-perubahan yang diberikan dari lingkungannya. Contohnya intervensi terapis, makanya mungkin nutrisi, dia masih mudah dibanding dengan setelah usia lebih tua, otak kan pertumbuhannya sudah mulai menurun. Ya, makanya dikatakan 1000 HPK ya masa emas. Namanya emas ya. Apa sih emas? Pas bagus ya. Iya. Jadi orang tua betul-betul harus punya perhatian lebih ya untuk tumbuh kembang anak di usia 1000 hari pertama itu ya dok? Saya kira itu sangat penting. Jadi untuk menjadi orang tua memang harus sudah punya modal apa yang harus saya perbuat untuk anak saya. Jangan kata terlambat. Seharusnya sih orang tua tidak berkunjung ke dokter. Saya tanya, kapan ke dokter? Kapan konsultasi biasanya ke dokter? Kalau anak sakit kan, padahal kalau saya katakan terlambat. Harusnya apa yang harus diperbuat supaya anak saya tetap normal untuk usianya, normal untuk perkembangannya. Karena itu adalah pondasi. Tapi banyak menunggu kata tunggu, nanti tidak apa-apa, memang bapaknya begitu, memang dia lahir kecil. Semuanya dikambing hitamkan. Pada saatnya ada periode di mana kita bisa melakukan suatu intervensi ke anak itu, sehingga yang harusnya terjadi keterlambatan bisa diminimalkan dengan cepatnya terdeteksi, cepatnya terintervensi. Ya, makanya dengan adanya sarana posyandu, dengan adanya buku KAYA merupakan suatu metode untuk melihat anak itu. Di situ bisa dibaca, oh anak saya 3 bulan kok belum bisa begini. Nah, harusnya kalau mendapatkan begitu, satu saya tidak bisa, konsultasi apa yang bisa dilakukan sehingga menemukan dini begitu, ya. Iya, jadi waktu-waktu tersebut memang perlu perhatian yang intens ya, perhatian yang lebih. Pemirsa, kami juga akan membahas terkait dengan nutrisi dan stimulus yang baik bagi anak di masa pertumbuhannya seperti apa, tapi kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Tak.
Dokter Tak, kami lanjutkan pemirsa dan pendengar masih bersama Ibu Dr. Martira, spesialis anak dari Rumah Sakit Wahidin Kota Makassar. Di segmen sebelumnya pemirsa kita sempat menyinggung sedikit soal bagaimana pentingnya 1000 hari pertama bagi anak-anak, dan selanjutnya Bu Dokter terkait dengan nutrisi dan pemberian stimulus sebagai anak selama pandemi ini, apa yang sebaiknya baik dilakukan? Ya, sebenarnya sih untuk kebutuhan nutrisi sebelum dan sebelum pandemi dan saat pandemi itu tidak perbedaan. Ya, yang mungkin sedikit berbeda adalah tentang stimulus ya, rangsangan. Karena di masa pandemi ini yakin dengan banyaknya upaya-upaya untuk mencegah penularan ya, dengan program 5M apa semua ya. Jadi otomatis kegiatan itu banyak berlangsung di rumah. Ya. Untuk nutrisi saya kira tetap, karena anak ini mau bertumbuh, jadi tetap membutuhkan suatu makronutrien, karbohidrat, lemak, protein, dan mikronutrien. Karena semuanya itu dibutuhkan untuk membangun, membentuk tubuhnya, demikian juga organ-organnya, termasuk organ yang sangat vital adalah otaknya. Ya. Nah, kemudian selain itu, otak ini mempunyai sifat yang mempunyai suatu organ yang memang sangat berpengaruh juga terhadap aspek lingkungan, terutama bagaimana stimulus-stimulus itu diberikan dari orang tuanya atau lingkungannya, ya. Nah, itu stimulus sebenarnya sudah harus anak dapatkan waktu masih intrauterin dalam kandungan di 6 bulan. Kenapa? Setelah anak lahir, sel-sel otak itu sudah ada. Yang belum terbentuk adalah adanya cabang-cabang atau istilahnya kabel-kabel yang menghubungkan antara satu sel otak dengan satu sel otak yang lain. Nah, di samping butuhkan itu tentu nutrisi bersama-sama untuk membangun itu. Nah, jadi sangat penting membuat stimulus itu lebih sering, kemudian lebih bervariasi. Kenapa bervariasi? Karena ada dua belahan otak yang mau dibentuk, ya kemampuan-kemampuan otak itu ada yang mau dibentuk, yaitu otak kiri dan otak kanan atas semua mau dibentuk. Jadi harus memang memberikan suatu stimulus yang kaya dari lingkungannya. Anak memang harus kaya dengan pengalaman-pengalaman. Tetapi stimulus-stimulus itu juga harus disesuaikan dengan tahapan otak yang berkembang. Yang ini itu juga stimulus yang diberikan. Ya, apalagi zamannya sekarang dengan COVID-19 ini, saya ada melihat orang tua lebih banyak memaparkan anaknya dengan screen time. Ya memang wajar karena banyak di rumah, tapi sepertinya itu sudah mulai ada pergeseran banyak menggunakan itu ya. Dan apalagi satu di orang tua memberikan menu itu supaya anak tenang. Tenang. Itu patokan orang tua. Kalau sudah tenang dia merasa juga hebat. Nah, tapi sepertinya ada beberapa yang berkunjung dengan melihat itu menjadi terlambat untuk mengungkapkan kata, terlambat untuk berbicara. Jadi sebenarnya pandai-pandailah untuk menggunakan screen time untuk anak, ya. Jadi penggunaan gadget juga yang bisa dibilang salah satu menghambat bisa dibilang motorik dan kognitif anak, apakah berpengaruh juga, Dokter? Ya, sebenarnya screen time termasuk gadget, HP kan semua satu ini ya. Jadi kalau kita merunut dari guideline dari patokan dari WHO, di bawah 2 tahun itu tidak dibenarkan untuk screen time, ya. Kemudian 2-5 tahun hanya boleh menggunakan 1 jam, tidak boleh 1 jam. Tetapi ada juga membenarkan dari HP itu di bawah 18 bulan boleh, tetapi hanya untuk video chatting. Ya, 18-24 bulan boleh saja, tapi itu dengan pendampingan orang tua. Nah, yang selama ini anak nonton sendiri tanpa didampingi. Jadi anak itu melihat apa bentuknya, tidak apa bentuknya. Bahkan asyik, baru katakan saya bilang berjam-jam, hanya kadang dipanggil tidak menoleh karena dia punya kebiasaan yang terpesona kali atau masa diam dengan itu, ya. Jadi mungkin harus kita pandai-pandai untuk menyikapi itu screen time pada balita atau bayi. Ya. Ketika kemudian Bu Dokter terjadi keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif anak, langkah apa yang perlu diambil secepatnya, Dok? Nah, untuk sebenarnya kalau terlambat gerakan motorik, misalnya gerak kasar, gerak halus, itu juga perlu masih evaluasi karena banyak faktor yang berkontribusi, ya. Misalnya ada kan historis selama ibunya hamil,
kemudian misalnya mengalami nutrisi kurang, bebek lahirnya kecil, atau pada waktu kelahiran ada problem misalnya trauma lahir, ya langsung menangis atau pernah mengalami apa, itu semua berkontribusi. Sehingga memang kita harus melihat dulu semua apa faktor risikonya. Anak yang sering sakit pasti menjumpai, anak yang gizi buruk dijumpai juga keterlambatan gizi, ya. Apalagi kalau ada gangguan pertumbuhan otak, pastilah gitu. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan prinsipnya adalah buka diri untuk selalu orang tua nih untuk melakukan apakah anak saya untuk usia ini normal atau tidak. Jadi ada wadahnya, ya. Setiap bulan ditimbang, setiap 3 bulan boleh diperiksa perkembangannya normal atau tidak. Setelah 2 tahun, ya bolehlah setiap 6 bulan sekali, ya. Karena bahayanya kalau terlambat ditemukan, otak itu sudah melewati sedikit fase yang adaptasinya istilah plastis, sehingga kesempatan untuk lebih baik itu lebih lambat dibanding dengan kalau cepat dijumpai. Tapi paling bagus sebenarnya tidak dijumpai. Dengan cara apa? Dari awal sudah memplanningkan, saya harus kasih apa anak saya, stimulus apa saya harus berikan, kemudian nutrisinya bagaimana, sehingga tentu orang tua begitu merasa selalu aware, oh anak saya kurang apa ya, selalu introspeksi diri untuk memperbaiki, bukan menunggu baru konsultasi atau bagaimana, ya. Ya, jadi pengawasan lebih dini ya harus Betul. betul-betul Jadi orang tua harus pengawasan lebih dini, karena itu kan masa depan orang tua, masa depan negara, ya. Terkait dengan imunisasi, Bu Dokter, di situasi pandemi saat ini banyak masyarakat yang menunda-nunda, tanda kutip ya, menunda-nunda jadwal imunisasi anak. Apakah boleh atau seperti apa, Dok? Nah, sebenarnya dari pandemi ini kita sih di pelayanan atau terutama untuk di nakes bahwa kita sudah mengalami musibah dengan pandemi. Jangan kita mengalami lagi musibah dengan timbulnya penyakit wabah, karena anak-anak kita banyak tidak diimunisasi, ya. Padahal penyakit-penyakit dapat dijaga dengan imunisasi. Nah, tadi sebenarnya untuk saat ini sudah disiapkan di mana saja boleh imunisasi. Kalau perlu di rumah sakit pun atau di puskesmas itu sudah diatur jadwalnya, jaga jarak, tidak berkerumun, semua itu diatur. Apabila ada mengalami keterlambatan perkembangan imunisasi, maksudnya terlambat imunisasi, saya kira tidak ada kata terlambat, tetap kita harus memberikan imunisasi untuk anak tersebut. Misalnya 1 bulan, 1 tahun belum vaksinasi DPT ketiga misalnya, atau pentabio ketiga, tetap diberikan. Tidak ada kata terlambat untuk vaksinasi. Yang salah kalau tidak diberikan sama sekali karena sudah lewat jadwalnya. Tidak, tetap harus dilengkapi jadwal imunisasinya. Cepatlah berkonsultasi di puskesmas atau ke dokter keluarganya atau dokter pribadinya untuk konsultasi masalah imunisasinya. Apalagi sekarang dengan COVID-19 ini, anak-anak juga berisiko terjadi infeksi, ya, terinfeksi dengan COVID-19. Dia berisiko sama dengan orang dewasa. Akhirnya dengan memberikan vaksinasi yang basic pada anak itu, mereka tetap kuat kan, akhirnya tidak terhindar dari penyakit itu. Andikan terhindar dari penyakit COVID, tapi kalau dia sudah lemah, dia kan rentan, akhirnya bisa double. Sakit primernya ada, tapi double juga oleh penyakit COVID-19 yang sekarang kita pandemi. Ya, jadi karena kondisi anak yang rentan dengan virus COVID-19 tentu tidak boleh menunda-nunda imunisasinya ya, Dokter ya. Benar deh. Ya. Ya, terkait dengan ini juga yang selalu menjadi perbincangan di masyarakat tentang susu formula dan ASI eksklusif. Apakah susu formula ini juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang otak anak atau seperti apa, Dokter? Ya, kalau bicara super semuanya saya paling cepat naik ini ya. Ibu, kenapa dikasih ASI yang paling bagus? Itu sudah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tidak ada bisa menyaingi, itu sangat luar biasa, it's the best. Menyesuaikan dengan kemampuan anak untuk menyerap, kemampuan makronutriennya, mikronutrien sesuai dengan pertumbuhan otak. Pokoknya kalau kita mencangkak sangat luar biasa dan tidak ada bisa menyamai. Ya, tapi memang ada kondisi tertentu di mana orang tua memang payudaranya ada tapi ASINya tidak ada. Nah, itu juga salah kalau kita tidak memfasilitasi untuk mencukupkan nutrisinya, karena kita kembali anak harus bertambah beratnya. Jangan-jangan
kekeh dengan ASI tapi tidak cukup, akhirnya anak menjadi gizi kurang. Nah, itu juga bahayanya. Harus ada penunjangnya Harus juga ada penunjang. Jadi makanya tempatnya kita adalah selalu mengukur. Kadang mengukur kita tahu apakah ASI cukup atau tidak. Kalau cukup, dan memang kelihatan biasanya kalau cukup naik berat badan naik, tapi kalau tidak cukup berarti memang harus ditambah. Nah, itulah pentingnya secara, jadi tidak serta-merta harus melakukan. Tapi sebenarnya yang terbagus adalah ASI, dan itu memang paling fisiologis untuk pertumbuhan anak, perkembangan anak. Apalagi kalau menyusui kan, wah luar biasa tuh. Menyusui sambil stimulus jalan. Dicium ibu, baunya ibunya, sentuhan ibunya, detak jantung ibunya, luar biasa. Itu sudah sumber-sumber sensorik stimulus untuk pertumbuhan otaknya. Di samping dia kenyang, tapi kenyang otak, kenyang perut juga, luar biasa. Ya, Stimulusnya juga bekerja ya dok? Ya, menatap matanya itu luar biasa stimulus sensoris pada anak yang dia dapat. Lain kalau ASI, saya sering mendapatkan orang tua kalau sudah support malah tambah jauh. Dibuat, simpan di bantal, kasih di bantal, lalu tinggalkan. Sangat jauh. Ya, anak sudah merasa tidak ada keikatan, tidak ada kedekatan dengan si ibunya ya. Jadi memang harus untuk ASI memang harus di planning sejak ibunya hamil supaya dia siap untuk memberikan ASI. Dan kadang juga memang cara pelekatan waktu menyusui itu tidak bagus. Ini tadi puting, lecet puting, hanya gagal pemberian ASI. Jadi pada prinsipnya memang harus sudah disiapkan ibu hamil untuk siap untuk memberikan ASI, sedang beban psikologisnya itu sudah lebih lebih terbuka, lebih siap untuk itunya ya. Jadi pemberi ASI yang terbaik ya untuk tumbuh kembang anak. Nah pemirsa dan pendengar, terkait dengan bagaimana kemudian cara yang lebih baik lagi untuk mengawasi tumbuh kembang anak, kami akan lanjutkan perbincangannya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Tak. Dokter Tak, kami lanjutkan pemirsa dan pendengar, kami masih akan berbincang bersama dengan Ibu Dokter Partira, spesialis anak dari Rumah Sakit Wahidin Kota Makassar. Bu Dokter, dilihat kondisi saat ini akses informasi masyarakat sangat mudah begitu, dan terkadang masyarakat juga termakan virus dusta tanda kutip ya dokter, terkait dengan konsumsi suplemen nafsu makan begitu untuk anak, untuk tumbuh kembang anak. Apakah itu aman mengkonsumsi suplemen penambah nafsu makan atau seperti apa dok? Istilahnya suplemen artinya menambah ya, artinya bukan menjadi suatu terapi. Itu sebenarnya kita melihat dulu kondisi anak ya. Kalau anak gizi baik atau apa, saya kira suplemen tidak diperlukan. Tapi kalau kita mendapatkan dia gizi kurang atau malah gizi buruk, tentu butuhkan suatu tata laksana yang lebih komprehensif ya. Yang salah mungkin dipikirkan mungkin di para orang tua, dok kasih vitamin karena anakku malas makan. Sebenarnya vitamin, sebenarnya suplemen itu bukan untuk penambah nafsu makan, hanya untuk artinya menambah, memikirkan bahwa anak gizi kemungkinan mengalami mikronutrien tertentu. Yang harus diajarkan orang tua adalah bagaimana membentuk pola makan keseharian anak, yang mulai diajarkan pada saat dia mulai mendapatkan makanan pendamping ASI, yaitu pada usia 6 bulan ya. Jadi situ sudah mungkin tahapan untuk bagaimana membentuk pola makan, demikian juga dengan perilaku makan. Jadi kemungkinan perilaku makan dan kecukupan untuk makan. Jadi sekaligus dia mengenali berbagai rasa sumber-sumber makanan. Ya, jadi di situ titik poinnya untuk memperhatikan anak, untuk mengajari dia pola makan. Ya, karena memang ada kondisi tertentu di mana anak usia 1 tahun belum bisa makan hanya susu saja. Karena itu mungkin salah ya. Harusnya sudah dapat makanan. Kalau 1 tahun ke atas sudah dapat makanan apa yang disiapkan, disajikan di rumah. Ya. Dan orang tua juga sebaiknya menyediakan makanan yang variatif ya, ya benar. Dan juga gizi yang seimbang untuk
nutrisi yang cukup dan seimbang. Yang penting seimbang karena tetap membutuhkan namanya makronutrien, mikronutrien tertentu untuk kebutuhan, karena dalam tubuh membutuhkan suatu misalnya metabolisme, kecukupan untuk mikronutrien ini dibutuhkan untuk mengolah sehingga menjadi suatu hormon, menjadi suatu jadi saling berkontribusi di dalam metabolisme membangun sel-sel otak dan perannya dalam sebagai prekursor atau enzim dalam tubuh tersebut. Ya. Untuk pelayanan dan konsultasi sendiri dokter di Rumah Sakit Wahidin seperti apa saat ini prosedurnya? Ya, di Rumah Sakit Wahidin memang sudah ada suatu unit yaitu ibu dan anak. Jadi satu gedung itu ada pelayanan ibu dan ada pelayanan anak di satu gedung. Ya, di anak sendiri kita tentu di Wahidin kan merupakan rujukan Indonesia Timur ya. Jadi untuk dokter anak semua di situ sudah tahap yang konsultan, yang sub, artinya bukan dokter anak umum biasa saja, tapi sudah ranah yang sudah konsultan, termasuk ada penyakit darah, ya penyakit ginjal, infeksi pencernaan, ya. Kemudian khusus untuk bayi-bayi juga kan, ya bayi-bayi yang kecil, yang namanya NICU. Jadi perawatan intensif bayi-bayi lahir yang memang masih dalam inkubator. Kemudian ada gas pencernaan, alergi, ya, endokrin, ya. Jadi kita sudah sangat lengkap untuk menerima konsultasi dalam bentuk yang sub konsultan, dan memang itu rumah sakit rujukan. Ya, untuk kesana pun juga sebenarnya sudah ada pelayanan online, jadi tidak jadi mudah diakses untuk kapan mereka mau berkunjung, jadi tidak perlu datang, jadi datang nanti pada saat sudah terdaftar lebih awal. Ya. Jadi tentu sudah melakukan penyesuaian ya dokter terkait dengan kondisi saat ini. Ya, kita sangat menyesuaikan, demikian juga untuk di sana pun diatur jumlah kunjungan, kemudian jaraknya juga. Paling tidaknya memang kita harus merespon cepat pelayanan, artinya waktu tunggunya tidak seperti yang dulu lagi. Ya, karena dengan makin lama ada di rumah sakit, kesempatan itu kan bukan tidak dijamin ya, tetap kita mengupayakan seminimal mungkin, tapi mana kita tahu yang datang itu memang dalam posisi OTG semua ya. Jadi tetap setiap masuk ruangan memang pasti harus cuci tangan, kita screening harus pakai masker. Kalau anak pun juga yang bayi kecil mungkin tidak pakai masker, tapi mungkin pakai face shield, ada kan face shield yang untuk bayi kan, jadi semua harus disesuaikan karena kita ingin melindungi diri dan melindungi juga anak kita dari penyakit-penyakit terinfeksinya, tapi tetap terlayani untuk penyakit dasarnya. Ya. Iya, luar biasa. Bisa dijelaskan kembali dokter terkait dengan bagaimana kemudian jangka pendek dan jangka panjangnya terhadap pertumbuhan anak apabila kita sebagai orang tua tidak mengawasinya sejak dini begitu dok? Ya, begini, jangka pendek dan jangka panjang saya kira jelas memang ada. Kalau jangka pendek jelas anak yang pertumbuhannya dalam konteks sudah mengalami berat badan kurang atau sudah jatuh dalam konteks dia gizi buruk. Kalau gizi buruk otomatis juga akan berdampak kepada aspek pertumbuhannya, tinggi badannya menjadi pendek. Nah, jangka pendeknya jelas anak itu rentan dengan sakit. Artinya rentan sakit, artinya tiada kata tidak, bulan pasti sakit. Jadi dengan sakit membuat dia jadi lingkaran setan, berat badan turun apalagi. Nah, selama anak sakit otomatis juga suatu stimulus untuk dia juga mengalami hambatan. Di jangka panjang jelas dia akan mengganggu kualitas kedepannya untuk perkembangannya, kognitifnya, kepandaiannya, keikutan akademiknya, ya itu akan terdampak. Jadi memang kejadian di awal balita itu akan sangat mempengaruhi perkembangan berikutnya. Jadi memang orang tua harus memang pandai-pandai, bukan sudah punya komit ya, bagaimana anak ini tumbuh dan berkembang untuk usia. Terutama tadi kita bahas di 1000 HPK pertama kehidupan. Ya. Ya, terakhir dokter, closing statement Anda, tipsnya untuk masyarakat, orang tua yang saat ini sedang mengawasi tumbuh kembang anak-anaknya harus seperti apa dok? Ya, kata kunci ya. Jadi sebenarnya pertama anak itu berbeda dengan dewasa. Kalau dewasa kan tidak tumbuh lagi kan, paling tumbuh istilahnya tumbuh ke samping ya. Tapi kalau anak masih bertumbuh, masih berkembang, artinya mutlak dia membutuhkan suatu nutrisi yang cukup untuk selalu bertumbuh. Nah, untuk mengetahui anak itu tumbuh normal atau tidak, memang kita harus selalu monitoring, artinya selalu memantau berat badannya. Sudah tersedia fasilitas di puskesmas, ada posyandu atau ke dokter tergantung kita untuk memantau berat badannya.
dengan menemukan dini berarti kita sudah melakukan yang terbaik buat anak kita. Yang kedua, ingat bahwa anak sudah mulai belajar mendapatkan stimulus itu sejak dalam kandungan. Itu penting sekali. Nah, itu merupakan suatu modal ya. Setelah anak lahir, nah belilah stimulus-stimulus itu atau rangsang-rangsang dari lingkungan anak itu sesuai dengan usianya yang penting. Jadi 3 bulan mungkin berbeda, naik ke 6 bulan berbeda lagi. Dan ini semua itu kan penting. Dan ingat bahwa adanya keterlambatan di awal akan menentukan juga langkah berikutnya. Jadi itulah rentetan. Jadi kuncinya adalah mari menjaga tumbuh kembang anak ini dengan mencukupi kebutuhan dasarnya istilahnya. Berilah kasih sayang, ya, beri pengasuhan yang baik, kemudian cukupkan kebutuhannya, baik nutrisinya, lengkapi imunisasi yang penting, ya, kemudian atur jadwal tidurnya karena tidur pada anak juga sangat penting untuk keluarnya hormon-hormon pertumbuhan pada anak tersebut ya. Jadi diatur jam tidurnya, butuh istirahat, butuh bermain luar biasa itu juga membangun untuk perkembangan anak tersebut. Dan manfaatkanlah buku KIA. Buku KIA sangat luar biasa itu ya, jangan banget luar biasa keilmuan untuk ibu dan untuk anaknya. Dan itu memang dikonsepkan untuk membawa anak ini ke depan tumbuh kembang normal dan menjadi individu yang berkualitas. Ya, saya kira itu. Ya, luar biasa. Jadi pemirsa dan pendengar, walaupun di situasi pandemi saat ini, fasilitas kesehatan untuk untuk pertumbuhan tumbuh kembang anak-anak kita masih tetap disediakan, pemirsa dan pendengar. Semoga tadi bisa terus konsisten ya untuk mencukupi kebutuhan dasar anak sejak dini. Terima kasih banyak Bu Dokter untuk waktunya. Ya, semoga sehat selalu dan Amin. semoga bisa terus menebar manfaat ya Dokter. Terima kasih banyak. Amin. Ya. Dan pemirsa dan pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyaksikan Dokter Ta kali ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Wafik Asisa pamit, terima kasih, sampai jumpa.